Tapi kehebatan orang terkenal itu tidak pernah dibahas, Pak. Siapa sih gurunya? Betul nggak sepakat ya? Ya, siapa sih gurunya? Nah hari ini yang dibahas kan PPE saja. Pada saat itu, masyarakat tidak tahu kalau PPE itu adalah sering konsultasi ke saya, Pak. Iya. Siapa sih belakang PPE itu? Oh, ada Nurdin, kan? Jadi tadi Pak Ali bilang ayat guruna, Ali guruna, iya. Ayat pan konsulnya kita camat kan. Jadi finalisasi aja. Berarti guruna. Camat konsulnya kan. Kita sekamat pertama. Ada satu lagi yang Pak Kadis juga nggak akan bisa ini. Ya kalau masih jam kerja, saya capek sama Pak Kadis. Di luar jam kerja senior. Dia bilang para kepala desa sudah mengusulkan 9 tahun masa jabatan dan meminta 10% dari APBN. Ketika Kang EF dengan Taringgol Tonggon yang menjadi juara Jawa Barat, ini kan membuktikan bahwa Jawa Barat bukan Bandung. Jawa Barat adalah Taringgol Tonggon. Nah, filosofi ini yang harus terus-menerus kita kembangkan agar bahwa yang penting itu bukan Jakarta, yang penting itu adalah di pedesaan. Jadi Kang Ali, jangan penjara kami untuk sebuah catatan. Biarkan kami merdeka. Pak Camat tadi sombong, Pak Ade sombong, Tegak sombong. Wanayasa juga pernah jadi juara 3 Jawa Barat lomba desa tahun 2011 atau 2012 waktu itu. Walaupun saya curiga waktu itu kenapa jadi juara 3 Jawa Barat, mungkin hanya karena ekspos dari ketua LPM-nya yang hebat waktu itu. Siapa ketua LPM-nya? Aing. Tetapi jangka waktu 18 tahun itu Purwakarta belum melahirkan sosok-sosok seperti Yura Damai atau kebelakangnya ada Pak Langkos dan Taringgol. Karena beriringan 2001 Pak Langkos dan Taringgol itu beliau berhasil menorehkan sejarah baru di Purwakarta juara 3 provinsi. Kemudian disusul kalau tidak salah selama 3 tahun atau 4 tahun setelah di Jawa Barat itu Pak Damai itu berhasil menduduki peringkat 2 kalau tidak salah Jawa Barat. Artinya 3 sudah ada Pak, 2 sudah ada, 5 saja gitu. Nah itu mudah-mudahan saja momentumnya sekarang. Artinya bahwa regulasi 32 pada waktu itu dibeli oleh Purwakarta Taringgol, kemudian mulai naik. Sekarang regulasi 2014 dan dulu bangunan. Dan alhamdulillah perangkat desa yang ada di Taringgol itu senantiasa membuat sebuah perencanaan setiap setahun sekali. Dan mereka berhak mengajukan kepada pemerintah desa terkait anggaran. Kami sama Sekdes punya kegiatan 10 kegiatan, kemudian anggarannya berapa? Itu kita semua tindaki. Dan terus sampai ke tingkat dusun ke wilayah pun punya perencanaan kerja. Dan akhirnya perencanaan kerja itulah menjadi sebuah indikator terkait penilaian kinerja. Setiap 6 bulan sekali dengan evaluasi kinerja. Apakah nanti mereka layak untuk dipertahankan menjadi perangkat desa tahun berikutnya atau tidak? Itu kan penting pada akhirnya, karena khawatir kades nangapet hari perangkat desa nangapet kita tidak akan terjadi akselerasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah dengan adanya semacam terpaksa adanya SKPD, dan mereka mengikuti alur itu. Dan alhamdulillah setahun berjalan, mereka terbiasa pada akhirnya. Tanpa harus disuruh-suruh dari saya buat perencanaan kerja, nggak usah. Sekarang mereka sudah bikin perencanaan kerja sendiri. Kemudian Pak
semangat ya mungkin kita jadi setiap hari, setiap minggu, kemudian setiap bulan. Mirip-mirip pendamping desa ya mungkin, gitu kan? Berikutnya kita menyasar tingkat lebih jauh lagi ke RT. RT pun sama, tapi tidak di perdeskan. RT hanya sebatas sebuah edaran lah. Anggap itu sebuah edaran kepala desa bahwa setiap RT itu wajib dibuat sekali. Selama setahun kita di utama itu minggu tiap minggu. Dan uniknya setiap seminggu sekali itu para ketua RT dikasih format pendataan warga. Artinya ketua RT wajib mendatangi warga minimal 3 orang seminggu. Nah berikutnya dilaporkan di minggu yang akan datang. Isi format tersebut adalah bahwa orang tersebut itu punya tanah berapa hektar, punya kendaraan itu berapa, statusnya apa gade, apa hak milik, bodong tentu gitu kan. Pada akhirnya itu menjadi sebuah kalkulasi jumlah kekayaan. Dan punten kalau misalkan perlu ngadu data antara BPS saran sih sebagai pendataan bantuan sosial, kita sudah siap data masyarakat dari mulai terkaya sampai termiskin. Dan alhamdulillah ketika BLT ada di Indonesia hari ini diwajibkan, kita tidak sulit Pak mencari data. Sudah tidak usah di lapangan, kita sudah punya database dari bawah. Jadi tinggal buku 100 diambil dari bawah, ranking di bawah atas. Dan alhamdulillah namanya hari bantuan mah 3 mah pasti ada ya. Karena kebagian sarana anu di atas 100 depan pas 100 mah kebagian sebenarnya Pak. Bukan ini paling 100 sisinan gitu. Dan pada akhirnya itu menjadi sebuah PR dari kami. Tadi pas saya saran pendamping lah berbahasa dan data cuma dirubah artinya setahun 100 orang itu dari pertama, kemudian pada berikutnya 100 orang lagi terus sehingga 4 kali BLT disalurkan itu 400 orang tersalurkan. Minimal gandengnya repeh. Ya, kan pada akhirnya ada cek pemerintah pusat itu kan padanya. Ada cek di rumah, harga ganti jadi. Tapi kan di lapangan bisa gitu, kurang bisa nyaman gawe di desa itu ketika masyarakat tentram aman lah. Begitu kan? Nah, dasar dirinya maka dan dimenangkan secara regulasi bisa saja dirubah data BLT dengan cara khusus. Beres ya? Nah, alasan itulah kita melaksanakan perubahan data setiap permin perjalanan BLT. Ada celah untuk diganti. Kita membuka pola pemerintahan kabupaten. Di kabupaten itu ada yang namanya kopir atau aspirasi dari tahun itu. Buat anggota dewan. Sama halnya seperti Pemda di Tarimotong itu sama. Karena mitra kita adalah BPD supaya genah diajak gawe. Nah, kita siapkan anggaran minimal maksimal 1 juta per tahun. Catatannya adalah BPD turun ke lapangan. Itu dari aspirasi ke masyarakat. Masyarakat itu ada mau sebenarnya tapi dari BPD-nya, ulah sampaikan masyarakat yang aspirasi masyarakat yang sudah sampaikan di Pemdes itu masuk di BPD yang pada akhirnya itu akan didiskualifikasi oleh Pemdes karena double usulan. Nah sehingga usulan BPD itu cenderung berbeda dari usulan Pemdes. Dan alhamdulillah hari ini BPD Tarimotong punya 3 kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Nah berikutnya setelah tatanan internal kita rapi, baru kita menyasar di wilayah inovasi pembangunan. Panitia kita punya potensi 4,8 hektar untuk lahan wisata, kemudian pertanian kita ada sekitar 8 hektar kalau tidak salah, tapi itu belum tersentuh. Nantilah tahun ke-7 saya kepala desa jauh situ. Nah berikutnya itu wilayah Penyolawut, karena hari ini Kampung Kurma Penyolawutnya milik 35 orang. 35 orang yang mengelola tanah itu. Ayeuna mah dimulai RT 1 sampai RT 16 itu sudah bisa menikmati. Artinya sudah bisa duduk di wilayahnya lalu. 4,8 hektar ini milik masyarakat 3.827 jiwa orang Tarimotong. Yang pada akhirnya satu lamun kitu mah orang bagi-bagi. Penggarap yang 35 orang tersebut itu supaya jangan sampai hilang hak garap. Nah, kok habis disebut hektar untuk pertanian. Gitu kan? Tapi pertanian itu seragam. Ulang-ulang awi dah lima terkumpul panena lila gitu. Ulang-ulang cabai yuk, ulang-ulang tomat yuk. Tapi hektar teh agung. Kan pada akhirnya tingkat perekonomian masyarakat itu jauh lebih lama gitu. Cukup 2-3 bulan itu sudah dipanen hasilnya. Nah pada akhirnya mereka sepakat
Dari 4,8 hektar itu 3,8 hektar kita pergunakan untuk pariwisata, tapi sayangnya terkait anggaran hanya 1 hektar saja yang hari ini sudah diintervensi oleh desa dan kemudian sepertinya sudah layak dinikmati oleh beberapa orang. Milihnya di apa? Siap. Silaturahmi kita pada malam hari ini ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, yang kedua saya ucapkan juga terima kasih atas undangannya dari rekan-rekan. Pada malam hari ini kita bisa berdiskusi, nanti kita juga akan mungkin berargumen tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Camat, kemudian Pak Kades Tarigul Tonggo yang tadi sudah banyak memaparkan terkait dengan program kegiatannya. Kemudian saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, tidak. Bukan begitu kan, saya pernah di sini. Tapi tidak masalah. Nama saya Pak Jaya Pranowo, Pak. Kebetulan alhamdulillah dan sekarang diberi amanah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa Purwakarta. Dulu 8 bulan di Kecamatan Walayasa. Pak Agus juga kita sering berdiskusi ya dengan rekan-rekan semua. Dan menurut saya ini salah satu modal sosial yang sangat baik Pak di Kecamatan Walayasa. Kita sering berdiskusi, kita sering ngobrol. Tentunya ngobrol kita ini harus ada hasil dan tindak lanjutnya seperti itu. Minimal di Kecamatan Walayasa kita punya satu media untuk bersilaturahmi. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya tidak akan berbicara panjang lebar bagaimana tentang regulasi di desa, bagaimana tentang tata kelola keuangan pemerintahan. Kita lebih hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana Pak EF bisa masuk dalam 3 besar di tingkat provinsi. Bapak dan Ibu, di Jawa Barat ada kurang lebih 27 kabupaten kota dan ada 5.957 desa, hampir 5.600 desa. Dan hari ini Desa Tarigul Tonggo menjadi 3 besar. Jadi kalau 5.957 dikurangi 3, kita sudah mengalahkan 5.954 ya, seperti itu. Jadi dari statistik kita juga sudah membayangkan betapa luar biasanya Desa Tarigul Tonggo ini bukan hanya membawa harum nama Tarigul Tonggo, bukan hanya membawa harum nama Kecamatan Walayasa, tetapi membawa harum, membawa cita rasa bagi Kabupaten Purwakarta. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, apresiasi Pak Kades beserta seluruh perangkat desa, kelembagaan desa, masyarakat Desa Tarigul Tonggo, kemudian Pak Camat beserta seluruh jajarannya, termasuk masyarakat Tarigul Tonggo dan masyarakat Kecamatan Walayasa. Karena Bapak dan Ibu, kalau berbicara tentang pemimpin yang ideal itu bukan hanya pemimpin yang menurut saya bergerak sendiri ya Pak ya. Bagaimana pemimpin itu kita tadi bisa melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak EF, Pak Camat, ada satu optimis ya. Itu hal yang positif menurut saya. Bukan satu yang sombong, tapi saya melihat itu keoptimisan dari seorang pemimpin bagaimana bisa mengelola wilayahnya untuk menurut saya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saya akan mencoba menularkan hal seperti ini di kecamatan-kecamatan lain. Berdiskusi seperti ini, nanti kita coba Pak EF, bukan hanya masyarakat, tapi kita libatkan juga para kades seperti itu ya. Bisa di KP desa, bisa di DPRD, bisa dimanapun seperti itu. Dan saya sebetulnya berdiskusi tidak harus di kantor saja, di KP seperti ini juga sangat efisien sekali untuk menggugah pikiran kita kepada dunia. Karena kita hanya di kantor, ya pasti bicaranya kopi, snack, selesai, bukan tidak. Tapi kalau dengan seperti ini, insya Allah kita juga bisa menularkan aspirasi, kemudian ide-ide kita dalam memimpin desa. Bapak dan Ibu, mungkin Pak
kurang lebih belum sampai 2 tahun ya, 2 tahun kurang lah, tahun setengah. Kalau melihat persentase mungkin pembangunan di Kaliwutonggo itu 50% juga belum seperti itu. Tapi bukan hanya itu yang dilihat dari tim. Pertama, satu optimisme, ya. Kemudian yang kedua, inovasi. Apa dari inovasi. Kemudian yang ketiga, ada satu kepedulian baik terhadap administrasi di desanya maupun terhadap masyarakat. Jadi lomba desa ini tidak hanya dilihat bagaimana baiknya administrasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, bicara lomba desa ini, jangan berpikir ini hanya berbicara tentang teks, berbicara tentang administrasi saja. Di sana dilihat bagaimana inovasi PAEK, kepala desa yang baru menjabat 1 tahun setengah, bisa mengendalikan masyarakat yang latar belakangnya dulu juga bisa terlihat dalam rekodnya di Kaliwutonggo itu ada beberapa kali kejadian yang membuat stabilitas di desa itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian hari ini 1 tahun setengah dari beberapa kegiatan itu bisa mendapatkan poin. Administrasi pun dilihat. Dari tata kelola keuangannya, tata kelola administrasinya, dan sebagainya. BUMDesnya pun dilihat, berusaha desa itu seperti itu. Kemudian bagaimana hubungan kepala desa dengan masyarakat, bagaimana hubungan kepala desa dengan kelembagaan desa, bagaimana hubungan kepala desa dengan perangkat desa itu pun dinilai. Ada ukuran-ukurannya. Nah, kemudian yang terpenting, bagaimana kepala desa itu menimbulkan atau mengadakan satu inovasi, Pak. Inovasi. Nah, itu titik poinnya di situ. Inovasi apa yang telah dibuat oleh Desa Kaliwutonggo di bawah kepemimpinan Pak EF dalam mengelola pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan di Desa Kaliwutonggo. Tadi satu apa Pak EF tadi yang menjadi unggulan pertama? Tenjola. Kemudian yang kedua apa Pak EF? Ya? PRTS SKPDS. Nah, kemudian juga ada salah satu program dari Pak F yang meskipun tidak secara langsung dibuat oleh desa tentang 1 RT 1 sarjana, itu menjadi poin Bapak dan Ibu ya. Meskipun Pak F itu bukan program desa, tapi Pak F bisa menjembatani antara kepentingan desa dengan program dari pemerintah pusat. Nah, apalagi Pak F? Pasar desa. Pasar desa. Nah, pasar desa pengelolaannya saja sebetulnya. Kalau pasar desa kan sudah lama. Tapi bagaimana pengelolaan pasar desa saat ini setelah dikelola oleh BUMDes? Bisa menghasilkan PADes seperti itu. Kemudian apa lagi? KP desa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inovasi-inovasi seperti ini saya rasa di semua desa di Kabupaten Purwakarta ada yang sudah berjalan, ada yang nyaris berjalan, atau ada yang belum berjalan seperti itu. Saya ingat 2020 awal saya dilantik jadi Kadis DPRD Bapak dan Ibu ya. Di situ saya bermimpi, punya keyakinan kadis-kadis baru pasti punya semangat untuk membangun desanya masing-masing. Hari ini bicara Kaliwutonggo punya satu prestasi. Saya masih berharap semua desa itu punya prestasi. Bukan berarti yang lain jelek, bukan. Saya yakin desa-desa di Purwakarta itu mungkin yang belum berinovasi, belum maju, karena belum ada semacam gambaran saja. Mudah-mudahan dengan hari ini Kaliwutonggo menjadi desa 3 besar di Provinsi Jawa Barat, dan saya yakin, optimis, ya kita harus optimis, ini akan menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Optimis itu wajib Bapak Ibu ya, karena itu yang menjadi semangat kita. Kemudian yang kedua, bicara IDM, Indeks Desa Membangun. Kan judulnya hari ini tentang IDM apa? Desa Mandiri, kemudian bukan cuma gaya, tapi karya. Saya sedikit Bapak dan Ibu mengulas tentang Desa Mandiri. Desa Mandiri itu
berasal dari salah satu ukuran tentang desa, berawal dari indeks desa pembangun. Jadi itu adalah potret Bapak dan Ibu ya, potret bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Terbagi menjadi satu paling tinggi itu desa mandiri, kemudian di bawahnya ada desa maju, kemudian berkembang, desa tertinggal, dan sangat tertinggal. Saya waktu melakukan open bidding, tes untuk menjadi kepala dinas tadi, kita belum ada desa mandiri. Nah, waktu itu saya ditantang oleh tim penguji, Pak Kadis, iya saya bilangnya Pak Kadis saja waktu itu, mampu tidak membuat di Purwakarta itu ada desa mandiri? Saya langsung jawab mampu. Optimis. Dan kita itu baru optimis. Setelah saya alhamdulillah mendapatkan amanat jadi Kadis DPRD, dua yang menjadi tugas utama waktu itu, saya menghadapi Pilkades untuk 170 desa atau 92% desa di Purwakarta. Yang kedua, bagaimana saya ada desa mandiri di Purwakarta. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana hari ini tahun 2022 kemarin kita sudah ada 25 desa mandiri, Bapak dan Ibu. Dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, tidak ada. Dan tahun ini 2023 berdasarkan rancangan awal masukan dari desa-desa, kita insya Allah sudah ada di atas 50 desa mandiri. Nah, apa yang menjadi poin dari pengukuran ini menurut saya bukan hanya kita menyandang desa mandiri, ya. Karena apa Bapak dan Ibu, untuk mencapai desa mandiri itu bukan hanya menjadi hasil dari kepala desa, kan banyak faktor yang dinilai. Jadi satu desa menjadi desa mandiri bisa saja itu menjadi salah satu input dari OPD mana, bina marga, segala macam, dinas kesehatan. Tapi hari ini bagaimana desa yang sudah menjadi desa mandiri dengan potensi yang ada, dengan anggaran yang dipunyainya, itu bisa membuat satu inovasi kepada Ibu. Nah itu kata kunci menjadi desa mandiri harus menjadi desa yang berkarya. Tapi alhamdulillah banyak perubahan setelah Pak EF menjabat sebagai Kadis Kalijogo. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kita masuk ke 3 besar. Kalau yang lain udah 3 periode, 2 periode, jadi hal yang wajar. Kemudian potensinya ada. Bah tenang lah, tong cap panas ya. Tenang. Kalau kita lihat secara fisik Pak, kemarin jujur saja dari 17 kabupaten yang mengikuti lomba desa yang di Jawa Barat, hanya 17 kabupaten. Kita tidak ada apa-apanya secara fisik desa ya, secara fisik kantor desa. Udah kayak istana-istana yang di film Indonesia, seperti yang 3 besar ini. Desa Cinta itu boleh dilihat, boleh di googling. Desa Cinta itu diresmikannya saja oleh Pak Gubernur. Nanti boleh Pak, nanti mungkin bulan depan kita sudah bisa diskusinya di KP Desa Termotama ya. Boleh. Nah, sekali Pak main lah ke Termotama. Apa sih desa juara Jawa Barat teh? Desa juara apa udah nggak seperti? Dan jujur saja, Bapak boleh ini dengan tim rechecking kabupaten. Pada saat datang ke Kalijogo, saya itu cuma sebutkan, Ibu, Bapak silahkan kembali lagi dan jangan rechecking kecamatan lain karena juaranya sudah Kalijogo. Apa sudah yakinkan seperti itu? Ya? Jadi kurang mungkin ya ketika Kalijogo lomba desa, mungkin saja kepala desa yang lain teh, nah Kalijogo meyakinkan duit itu saya sudah dengar sendiri. Atau asa jero-jero pada Kalijogo itu halus-halus ting. Gitu. Nah menurut
saya itu harus mulai dikikis pandangan-pandangan seperti itu. Mulailah mengapresiasi tetangga kita ayah nanti kemajuan gitu. Nah di desa mah harus seperti itu, guyup gitu. Ketika ayah hiji maju teh orang tempatnya sendiri gitu. Tapi kehebatan orang terkenal itu tidak pernah dibahas, Pak. Siapa sih gurunya? Betul nggak sepakat ya? Ya, siapa sih gurunya? Siapa gurunya mulai beberapa itu? Nah hari ini yang dibahas hanya PN saja. Kepala Desa Timbul, masyarakat tidak tahu kalau PF itu adalah sering konsultasi ke saya, Pak. Iya. Jadi kalau Pak Haris sebelum mencalonkan kepala desa itu konsultasinya dengan saya. Tahu kan? Iya, setelah tapi tidak pernah. Siapa sih belakang PF itu? Oh, ada Nurdin, kan? Jadi gini, tadi Pak Ari bilang ayah guruna, Ari guruna, iya. Ayah pan konsulnya kita camat kan? Jadi finalisasinya Berarti uih guruna. camat konsulat nggak Itu kalau kita saling Kita sekamat pertama. Sekamat itu Ada satu lagi yang Pak Kadis juga nggak akan bisa ini. Ya kalau masih jam kerja, saya capek sama Pak Kadis. Di luar jam kerja senior. Ini di luar jam kerja, Pak. Ini tetap aja senior. Pak Camat tadi sombong, Pak Ade sombong, Tinggal sombong. Wanayasa juga pernah jadi juara 3 Jawa Barat lomba desa tahun 2011 atau 2012 waktu itu. Walaupun saya curiga waktu itu kenapa jadi juara 3 Jawa Barat, mungkin hanya karena ekspos dari ketua LPM-nya yang hebat waktu itu. Siapa ketua ML-nya? Aing. Aing. Jadi kata pembuka saya pada ngobrol liwat sekarang, kuring urang Wanayasa, kusabab kuring lain urang Taringul, kuring hayang jadi urang Taringul. Itu karena rasa kagum dan salut saya kepada Pak EF dan tim, tentu bukan Pak EF sendiri. Saya pikir Pak EF hanya membangun sebuah tim yang hebat hingga bisa mencapai prestasi seperti ini. Tapi saya pikir prestasi Taringul Tonggoh itu belum komplit kalau belum menjadi juara umum Karnaval Agustus di Wanayasa. Belum komplit, jadi saya tunggu nih nanti Taringul pada Agustus rek siga kumaha gitu. Siga kumaha gitu. Pada saat ini yang viral di Kabupaten Purwakarta itu ada 2 desa, Taringul dan Taringul Tonggoh dan Bakalan Bojong. Jadi saya berpikir desa Wanayasa mau dibanding kemana nih? udah harus kalah nih sama Pak Dedi. Karena Pak Dedi orang yang selalu ngomong bahwa Agus tolonglah dalam pertemuan itu ada catatan yang kemudian jadi masukan kepada pemerintah. Saya selalu menolak. Termasuk tadi Pak Ali juga. Apa sesudah ini kalau hanya sekedar sebuah wawasan, sekedar omongan, memang ngobrol doa itu hanya untuk ngomong, tidak untuk bertindak. Kalau ngobrol doa kemudian mengambil sebuah kesimpulan kemudian ini untuk bertindak, sudah banyak Pak. Dan kita dari awal dengan Bang Haji adalah bahwa kita hanya ngobrol, kita tidak untuk bertindak. Bertindaknya kapan? Mangga masing-masing.
mengambil tindakan dari apa yang diperoleh, nilai-nilai apa yang diperoleh di dalam ngobrol Jumat ini. Tapi malam ini saya nampaknya kalah. Pak Kadis sudah mengatakan bahwa ini dirangkum dan akan menjadi masukan. Pak Dedi yang selalu ngomong begitu nampaknya juga akhirnya saya, ya udahlah, ada catatan lah yang nanti diberikan kepada pemerintah, kepada Pak Camat dalam hal ini sebagai sebuah catatan. Tapi mudah-mudahan itu hanya malam ini doang. Jadi malam-malam berikutnya ngobrol Jumat kembali kepada habitatnya, yaitu bahwa ini hanya sekedar untuk ngobrol, tidak lebih, tidak kurang. Kalau kemudian kami harus dipaksa untuk masuk ke wilayah catatan, maka kami menjadi mati, karena hidup kami adalah dari obrolan ke obrolan. Siapapun saja boleh masuk, jam berapapun saja boleh masuknya, dan siapapun boleh keluar, dan jam berapapun saja juga boleh keluar. Ini demi kemerdekaan, karena kemerdekaan itu adalah hanya satu level di bawah iman. Tapi kalau catatan itu kan persoalan di bawah, persoalan hak utahnya. Bagi kami catatan itu tidak penting. Langkah apa yang akan dilakukan oleh kita itu tidak penting. Tapi kemerdekaan kita berpendapat. Jadi Kang Ali, jangan penjara kami untuk sebuah catatan. Biarkan kami merdeka. Nah, Pak Dek, kalau Pak Dedi kalahnya adalah karena datang ke rumah saya untuk konsultasi 2 kali nggak ketemu, itu kalah. itu apa namanya masukan saya soal ngobrol Jumat. Kembali ke persoalan.